Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network. Sebelum mendengarkan sesi episode kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Beginu di Spotify, serta nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru. Follow juga Instagram, TikTok, dan Twitter kami di @medio_by_kgmedia. Di episode ini, kita akan menyelami kisah perjalanan Ivan Lanin, seorang pemerhati bahasa Indonesia. Bincang-bincang Wisnu Nugroho dengan Ivan Lanin membahas tentang peran bahasa Indonesia dalam kehidupan warga negara Indonesia. Bagi Ivan, bahasa Indonesia merupakan jawaban di balik keberagaman bahasa yang ada di Indonesia, sekaligus lambang persatuan bangsa Indonesia. Yuk, langsung saja kita dengarkan lebih lanjut. Mama dan Papa suka bingung cari hiburan yang edukatif untuk anak dan cara menjaga hubungan dengan si kecil agar semakin erat? Yuk dengerin podcast Dongeng Pilihan Orang Tua persembahan Medio by KG Media di Spotify. Sampai ya. Nah, kalau dalam bahasa, Mas Ivan kan menggeluti ini, dan kita tahu pendiri bangsa ini kan sadar betul ya bahwa bahasa itu kuat banget dan punya faktor yang menentukan untuk persatuan. Saya baru kemarin ngobrol dengan Ramos Horta, dengar wawancaranya dengan Rossi Silalahi. Dia menyebut Indonesia itu diberi rahmat yang begitu besar sehingga bersatu dari ratusan suku dan bahasa. Adanya bahasa Indonesia. Nah, Mas Ivan menggeluti ini ada concern di situ juga nggak? Menurut saya itu para pemuda kita tuh cerdasnya luar biasa waktu tahun 1926 dan 1928 itu. Waktu itu saya kan baca ceritanya kan ya. Jadi istilah bahasa Indonesia itu baru muncul tuh 2 Mei 1926. 26, waktu ya. penutupan Kongres Pemuda pertama. Ya, itu. Kongres Pemuda pertama kan 1926. Waktu itu mau merumuskan apa yang akan dinyatakan sebagai Sumpah Pemuda pada tahun 1928 nanti kan. Ya. Ketika itu draft pertamanya menyebutnya menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Waktu itu Muhammad Yamin memimpin sidang waktu itu berkeras harus menggunakan kata itu. Kemudian ada sekretarisnya namanya M. Tabrani. Oke. M. Tabrani itu mikir ini menjunjung satu nusa, satu bangsa Indonesia. Tapi menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu. Nggak nyambung, Bo. Gitu. Akhirnya dia mengusulkan bikin aja bahasa Indonesia. Dia bilang begitu. Yamin nggak setuju, katanya. Datanglah Sanusi Pane. Oke. Dia bilang, mikir kan, setuju Sanusi Pane sama si Tabrani. Akhirnya berdebat, akhirnya disetujui karena 2 lawan 1 kan. Itulah sebenarnya menurut saya titik baliknya. Itu yang membuat kemudian kita punya sesuatu yang bisa menyatukan 718 bahasa daerah. Beyond satu tempat yang... Bayangkan kalau misalnya kita nggak punya bahasa Indonesia, aduh itu susahnya minta ampun. Kita mau pergi ke Papua, mau pergi ke Aceh, kan kita mesti belajar bahasa daerah sana kan. Jadi secara politis menurut saya bahasa Indonesia ini dibuat untuk menyatukan orang Indonesia. Mau pakai agama nggak bisa, agama menyebabkan kita berantem. Suku kita banyak banget kan, jadi yang menyatukan kita ya bahasa. Jadi betul sekali, saya sepakat dengan Ramos Horta yang bilang bahwa itu kekayaan kita. Kita didapat berkat yang luar biasa karena bahasa itu yang kemudian menyatukan ya. Pemilihan Indonesia itu kan meskipun basisnya bahasa Melayu ya, itu kan juga kayak ini bukan bahasa Melayu loh, ini bahasa Indonesia, bahasa yang menyerap juga dari tempat-tempat lain juga ya. Ya, ini sebenarnya yang kemarin sempat menimbulkan perdebatan untuk yang usul dari Perdana Menteri Malaysia itu kan. Iya. Dia bilang kan bahwa Asia Tenggara ya. Asia Tenggara itu semua berbahasa Melayu. Bahasa Melayu itu cuma salah satu di antara berbagai bahasa daerah yang ada di Indonesia. Itu masalahnya. Kalau di Malaysia itu memang bahasa Melayu itu menjadi satu-satunya bahasa. Di Indonesia enggak. Bahasa Indonesia itu diperkaya oleh bahasa Jawa, banyak. Bahasa Sunda, banyak. Bahkan bahasa luar kan, Arab. Iya, Arab. Latin. Betul. Contoh paling konkret tuh kalau kita lihat misalnya di Indonesia, Malaysia menyebut sepeda itu bicycle. Ya. Immigration. Dari bahasa Inggris ya. Karena mereka patokannya semua diserap dari bahasa Inggris. Kita menyerap dari bahasa Portugis, bahasa Spanyol,
bahasa Cina bahkan kan. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia itu sudah tidak lagi sama seperti bahasa Melayu. Karena itu tadi kita memiliki bahasa-bahasa daerah yang banyak dan interaksi kita dengan bangsa selain bangsa Inggris itu besar. Iya. Jadi proses untuk kita kemudian menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, itu kan kayak kita lepas dari identitas kita masing-masing untuk memegang sesuatu yang kita anggap yang membuat kita hidup sebagai bangsa ini ya. Mas Iya. Ivan ngerasa merawat bahasa untuk kepentingan itu juga nggak? Nggak kepikir sih. Jadi fokus saya itu sebenarnya yang saya bilang tadi, yang sangat menjadi motivasi terbesar saya ingin orang Indonesia itu lebih pintar. Pintarnya dari segi berbahasa. Kan kalau kita lihat kan yang namanya kecerdasan itu kan macam-macam kan. Iya. Dan yang saya lihat kurang di kalangan orang Indonesia adalah kecerdasan berbahasa. kemampuan mereka untuk memanfaatkan bahasa. Bahwa efeknya kemudian itu jadi pemersatu, Nggak ya, kepikir itu nggak kalau saya. kepikiran. Mungkin karena itu yang menyebabkan saya sampai sekarang belum masuk partai. Kalau kepikiran itu mungkin tadi ditarik oleh partai politik kali ya. Merasa pernah sebel nggak Mas dengan perjalanan ngerawat bahasa atau merespon netizen ya dengan segala macam polahnya itu terkait bahasa itu? Enggak sih, mungkin karena saya orangnya kan woles banget ya. Saya Ini mau tanya, tipsnya woles di media sosial itu gimana? Padahal untuk sesuatu yang serius kan orang pasti berdebat dengan sangat keras. Saya mengalami benturan yang sangat besar ketika sebagai orang teknik saya harus menerima bahasa yang sangat lentur. Oke, Jadi dua kontradiktif ya. Benturan itu sudah terjadi periode 2006 sampai 2010. Saya harus mengubah pola pikir saya dari tadinya ya Logistik. hanya A gitu. F sama dengan M kali A. Kalau di fisika kan rumusnya itu kan. Atau E sama dengan MC kuadrat. Di bahasa nggak bisa semuanya itu pakai rumus matematika. Jadinya saya belajar mencoba untuk melihat sudut pandang lain. Ini ada orang bilang kayak gini nih, kayak ini nggak pas. Apa ya yang membuat dia bilang ini nggak pas? Nah, itu muncul gitu. Jadi begitu ada sanggahan dari warganet. Jadi biasa aja jadinya. Ya, yang saya berusaha lakukan, oke, dia berpendapat kayak gini. Apa ya yang ada di pikiran dia? Jadi itu yang berusaha saya lakukan, bukan merasa tertekan atau merasa Defensif, disalahkan gitu. Enggak, saya berpikir, oke, yang saya bilang tadi kayaknya benar. Cuman kenapa ya dia mikirnya kayak gini? Nah, itu yang membuat saya jadinya santai. Dan keterbukaan itu bisa dilakukan oleh Mas Ivan karena belajar bahasa itu ya. Kalau dari sisi teknik kan nggak bisa. Iya. A ya A, B Jadi ya saya B. kayak membuat dikotomi ketika berhubungan. Saya benar-benar berusaha keluar dari zona nyaman saya ketika mengurusi bahasa. Waktu urusan teknik, urusan komputer itu satu solusi. Tapi begitu untuk urusan bahasa bisa banyak solusinya. Bisa banyak solusinya. Nah, kecakapan untuk bisa memahami orang lain dengan perspektifnya itu Mas Ivan sampai titik mana bisa mentoleransi? Mungkin ini juga karena tidak disengaja perjalanan karier saya kan kemudian mengarahkan saya menjadi konsultan kan Mas. Yang namanya konsultan itu kan harus nurut apa kata klien kan. Ya, persis. Klien pengennya kayak gini kita Ya, ikuti diterima. gitu, nggak boleh gitu ngomel-ngomel. Jadi saya akhirnya kemudian itu meresap. Keluasan itu jadi keluasan itu muncul. meresap ketika berhadapan dengan warganet ya saya bawaannya kayak bawaan jadi konsultan aja. Dan buat manfaat sebenarnya Mas Ivan menemukan hal-hal yang positif ya. Kalau tadi belajar bahasa di awal itu kan karena netizen yang demanding, netizen yang kenapa sih gitu. Oh, itu malah Ilmunya justru- jadi nambah. Kan ketika kita menemukan jawaban kenapa itu kan pengetahuan kita menjadi lebih dalam kan harusnya. persis. Karena itu pertanyaan filosofis sih Iya, mendasar. benar. Kenapa A, kenapa B, Iya. kenapa tidak Bukan C? cuma pokoknya gitu. Nah, posisi itu juga mengasah Mas Ivan untuk bisa menerima perspektif yang macam-macam juga Iya. ya. Nah, Iya. dari sisi bahasa, apa yang Mas Ivan cemaskan sekarang untuk perkembangan bahasa kita ke Yang depan? Ada dua sih kalau menurut saya. Yang pertama itu masyarakat, para penutur muda itu tidak sadar mengenai yang disebut dengan konteks. Konteks, Ya. oke. Itu akan menyebabkan, mungkin juga karena sekarang mereka merasa bahwa suasana menjadi semakin lebih santai kan, cair kan. Jadi mereka merasa tidak perlu belajar bahasa yang formal. Dampaknya apa?
Sekarang kita udah mulai lihat tuh, waktu zaman saya dulu, seingat saya tidak perlu diajarkan bagaimana caranya untuk berkomunikasi kepada dosen pembimbing. Sekarang banyak kampus yang menulis gede-gede, beginilah cara Etika berkomunikasi dengan dosen pembimbing. Nomor 4 akan membuat Anda terkejut. Nah itu kalau ditulis di media sosial. Clickbait banget itu. Oke. Nah, itu terus Konteks tadi yang itu lost ya mereka. Ya, terus nanti yang saya bilang, ada pelayan manggil dirinya dengan aku. Ya itu karena mereka tidak merasa bahwa mereka harus menggunakan ragam bahasa yang berbeda. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan bahasa Inggris, itu juga mungkin berpengaruh ya. Karena kan bahasa Inggris itu memang relatif tidak mengenal kasta kan. Ya. Walaupun bahasa Indonesia memang ditujukan untuk berbeda dengan bahasa Jawa atau bahasa Sunda, namun tetap saja ada perbedaan gitu loh. Nah ini yang saya cemaskan pertama. Tidak bisa menganggap bahwa cara berbahasa itu hanya satu. Itu yang saya lihat. Kemudian kedua, yang saya juga cemaskan, dengan adanya YouTube, TikTok, Reels gitu kan, orang itu merasa bahwa mereka tidak perlu belajar menulis. Mereka cukup hanya mampu berbicara. Padahal menulis dan berbicara itu sama-sama membutuhkan keterampilan yang berbeda. Ya kan? Ya. Menulis itu harus lebih terstruktur, tidak boleh menggunakan kalimat minor misalnya, kalimatnya harus lengkap. Sementara kalau berbicara itu harus spontan dan pemilihan katanya juga harus lebih spontan juga kan? Jadi saya takut orang-orang masa depan balik lagi ke zaman dulu. Bahasa kan pada hakikatnya lisan kan? Lisan, ya. Pada hakikatnya lisan, barulah kemudian muncul tulisan. Orang-orang merasa bahwa pakai lisan aja cukup kok. Akibatnya mereka tidak belajar menulis. Kalau tidak ada tulisan, dokumentasi itu bakal tidak terlalu terekam. Kan sebenarnya kan budaya itu diteruskan dari generasi ke generasi itu dengan tulisan sebenarnya kan. Ya. Nah itu yang saya takutkan. Kegemaran atau kesukaan orang untuk membaca dan menulis itu berkurang karena orang dimanjakan oleh lisan tadi. Dan visual ya. Ya. Jadi kecemasan satu soal konteks, yang kedua soal kemampuan menulis ya yang berkurang ya. Saya lihat sendiri misalnya anak saya. Anak saya itu sekarang lebih senang nonton YouTube daripada baca buku. Dan itu banyak yang seperti itu. Padahal apa sebenarnya yang dikhawatirkan Mas Ivan? Kan YouTube juga sumber pengetahuan juga di luar buku juga sebenarnya. Betul. Menurut saya segala sesuatu itu harus seimbang. Artinya ketika orang terlalu banyak, karena itu mungkin itu berpengaruh satu sama lain ya. Artinya ketika orang itu terlalu banyak mendengarkan lisan, dia itu tidak terlalu peduli dengan konteks. Akhirnya korelasi yang pertama tadi ya. Nyambung juga dengan yang pertama tadi. Nah, sebaliknya ketika orang itu tidak memahami konteks, kemudian dia yang kayaknya nggak ada hubungan sih. Cuman yang konteks tadi memang ada hubungan. Nah, itu yang saya cemaskan. Nanti yang terjadi, generasi depan itu tidak memiliki keterampilan menulis yang memadai. Padahal kemampuan menulis itu kan juga membantu untuk menstrukturkan pikiran juga kan? Iya, tadi menertibkan pikiran ya. Kemudian orang bisa menjelaskan sesuatu. Iya. Nah, soal konteks ini saya tertarik dengan tulisan. Coba jelaskan arti kata terserah. Ini kan sebuah kalimat yang kalau kita tidak paham konteksnya bisa salah merespon. Ini gimana ceritanya kaos ini dan? Ini sih sebenarnya berangkat dari, saya kan kalau ngajar itu, karena yang saya ajar itu adalah pekerja profesional, dari awal itu saya selalu menekankan kepada diri saya nggak boleh kaku. Nggak boleh kaku. Jadi akhirnya saya itu jayus mas. Dan jayus itu kata yang diserap muncul, kan katanya itu dari nama orang ya. Anak di Gonzaga, teman angkatan ya? saya. Memang betul ya? Saya ketemu orang kerja di Kompas TV anaknya. Masih jayus sampai sekarang? Masih jayus. Ya kayak gitulah jayus ya. Jadi kan itu bercandaan yang nggak lucu, tapi saking nggak lucunya orang jadi ketawa gara-gara nggak tega, gitu kan. Saya tuh kayak gitu. Dan itu terus saya latih, karena ternyata itu sangat menarik untuk disampaikan di kelas. Jayus gitulah ya. Maksudnya bercanda yang pintar itu kan agak susah ya. Nggak, itu belajar juga sih lama-lama. Nah, karena saya selalu mencoba melatih itu. Saya jadi ini gini, kalau ngobrolnya ngalor ngidul nih jadi lupa. Jadi tadi pertanyaannya apa Mas? Coba jelaskan arti kata terserah. Itu kan konteks kan. Iya. Kalau kita nggak memahami konteks, kita bisa salah respon tuh. Iya, karena
waktu itu saya mau menjelaskan bahwa kalau membaca sesuatu itu jangan hanya melihat yang tersurat, tapi juga harus melihat yang tersirat. Pesan kan begitu kan? Saya bercanda di kelasnya waktu itu gitu. Nah, karena anak-anak rekam nih, terus habis itu kan mereka mau membuat kaos-kaos ini kan. Akhirnya mereka mengambil kutipan-kutipan dari apa yang saya sampaikan di kelas. Muncullah ini, coba jelaskan arti kata terserah. Ini kan berangkat dari pengalaman saya pribadi sih. Dulu, ya sampai sekarang juga sih. Seringkali ketika misalnya ngajak istri makan gitu kan. Mau makan apa? Terserah, dia bilang gitu kan. Terus, oh ya udah kita makan ini aja yuk. Nggak enak ah. Berarti nggak terserah dong? Katanya terserah gitu. Itu bisa 1 jam 2 jam tuh mas prosesnya tuh kan. Nah dari sanalah kemudian saya menangkap, dan itu sering terjadi. Dan begitu saya ngobrol dengan teman saya yang laki-laki, ternyata punya pengalaman yang sama. Masalah yang sama, mas ini juga begitu kan. Sering kalau apalagi kalau jadi itu pola, ternyata itu pola. Dan akhirnya ketemulah polanya, karena saya pencari pola juga kan, bahwa sebenarnya di situ yang muncul adalah bukan hanya yang tersurat, tapi yang tersirat. Jadi intinya tuh sebenarnya istri saya itu pengen ngomong begini, saya lagi bingung nih, belum tahu mau makan apa. Coba kamu ngasih usulan, kalau saya suka saya bilang iya, kalau enggak terus kamu cari lagi yang lain. Itu namanya kamu perhatiin sama saya. Cuma kalau ngomong itu kan panjang. Kan? Jadi cuma pilih satu kata, terserah. Artinya bisa sangat panjang dan diskusinya bisa sangat serius. Iya. Dan biasanya ungkapan kemarahan juga sih terserah itu. Udah jalan sebel, udah nyasar cari makan udah terserah aja deh. Jadi gimana pengalamannya? Nah kita kalau ngomong soal bahasa, kalau kita hanya membaca ini sebagai yang tersurat dan nggak mampu mendapat yang tersirat, orang kan menjadi keliru merespon kan. Iya. Dan itu bahaya dalam komunikasi kan. Benar. Apa yang dikatakan itu tidak melulu apa yang terucap, tapi juga entah gesturnya, cara melengosnya pun juga akan membuat kita responnya kayak apa. Iya. Itu kerumitan berbahasa yang menurut Mas Ivan, gimana itu kita bisa punya kecakapan sebenarnya itu? Setelah saya belajar, mau nggak mau kan, pada awalnya kan saya belajarnya ya apa yang diperlukan untuk menulis kan. Tapi lama-lama kemudian saya belajar linguistik. Di dalam linguistik itu ada ilmu yang disebutnya pragmatika. Pragmatika itu adalah ilmu yang mempelajari tuturan atau sesuatu yang berada di balik aspek kebahasaan. Itu ada ilmunya. Jadi pragmatika, kan tersurat, gampangnya ya, tersurat, tersirat, lalu kemudian apa sebenarnya yang ingin dia lakukan. Duh, panas nih. Jawabannya, oh iya panas. Udah, terus ya udah gitu kan. Komunikasi nggak terjadi tuh. Duh, panas nih. Baik, nanti saya minta tolong untuk nyalakan AC. Itu oke. Duh, panas nih. Aduh, saya nyalain AC-nya ya. Tuh, mau minum apa? Jadi ada tingkatannya tuh. Mendapatkan yang harfiah, kemudian yang di belakangnya sama melakukan sesuatu. Nah, tindakan ini yang sebenarnya kan yang membuat kita itu bisa lebih jauh daripada hanya sekadar memahami kebahasaan. Nah, itu sebenarnya kunci masuk ke hati perempuan, Mas. Ini dia. Saya bisa jadi konsultan ini tuh, konsultan cinta. Persis nih, agak susah memahami memang. Soalnya gini, dari yang saya belajar itu kan, ya mau nggak mau saya bilang tadi kan, saya mau nggak mau belajar linguistik. Keterampilan bahasa itu ada 4. Menyimak, kemudian berbicara, membaca, dan menulis. Mulai dari lisan dulu kan. Dari keempat ini, fokus perhatian orang itu lebih banyak pada menulis, aktif, kan? Habis itu berbicara. Yang paling tidak pernah dilihat orang itu menyimak. Padahal kunci ke hati perempuan itu menyimak. Dengerin. Oh, itu pendengar curhat profesional kayak gitu kok, Mas. Kan ada salah seorang seleb tweet itu yang membuka konsultasi, saya lupa namanya siapa, bayar berapa gitu hanya untuk mendengarkan curhat. Itu, nah kayak Mas ini kan, itu pendengar curhat profesional tuh, Mas. Jadi kunci untuk memahami dan merespon perempuan adalah mendengarkan, menyimak. Mendengar, Mas. Respon yang sesuai ya. Kalau untuk itu. Saya baru teori doang. Tapi tadi apa? Menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Kita lebih banyak berbicara dan menulis. Iya kan, yang aktif kan. Sebenarnya kalau dilihat itu sekarang berkembang 2 lagi, perkawinan antara 2 itu.
menggabungkan antara lisan sama menulis. Kalau yang pasif itu adalah menonton. Memirsa, oke. Ya, kita nonton orang presentasi itu kan kita mesti menyelaraskan antara apa yang dipaparkan dengan apa yang diucapkan kan. Sebaliknya waktu kita melakukan presentasi, seorang penyaji yang malas itu dia akan menyalin tempel aja dari doknya ke PPT. Jadinya kan orang baca kan. Tapi seorang penyaji yang bagus malah dia cuma gambar doang. Ya, tapi dia betul. kemudian bisa bercerita 2 jam nggak berhenti-berhenti. Dan orang bisa mendapat keseluruhan pesannya tanpa harus membaca teksnya tadi karena dia menyimak tadi ya. Iya. Oh, saya baru tahu ada 4 tahapan orang tadi ya. Menyimak, berbicara, menulis, membaca dulu. membaca lalu menulis. Iya, bayi kan juga gitu kan. Dia nyimak dulu, nggak serta-merta lahir langsung membaca kan. Dia menyimak dulu, terus dia belajar berbicara. Terus bayi Arab, bayi Cina, bayi Rusia, bayi Indonesia sama-sama bilang mama. Cara tulisnya beda. Iya. Dia berusaha Aksaranya. bunyi suara itu lambangnya beda-beda. Jadi itu memang terakhir tulisan itu. Ya, tulisan itu terakhir. Nah, tadi Mas Ivan kan belajar bahasa ini kan karena gerakan hati nih. Sekarang kan udah dalam posisi expert lah. Atau setidaknya orang melihat, nih orang yang istiqomah lah di bahasa. Ini ada hati yang lain untuk melakukan sesuatu yang di luar bahasa nggak, Mas? Sebenarnya kalau dilihat, aspek kebahasan itu banyak banget kembangannya, Mas. Kalau sekarang kan saya fokus kepada pelatihan nih. Oke. Kemudian ada penulisan, penulisannya, penerjemahan. Ada banyak sekali yang bisa kita lakukan di sana. Kemudian satu lagi sebenarnya yang saya inginkan sekarang, saya ingin bikin alat bantu. Alat bantu? Kalau waktu saya masih sering menulis bahasa Inggris, itu ada alat yang namanya Grammarly, Mas. Grammarly, oke. Itu pengecek ejaan. Ya, Jadi ya. kita pakai Bener atau Google enggak gitu ya? Docs atau pakai Word, dia langsung memberikan koreksi. Untuk bahasa Indonesia belum ada. Ah, oke. Saya pingin bikin yang kayak gitu, dan itu akan sangat membantu orang kan. Artinya dia sudah tahu dasarnya, tapi kemudian begitu dia mengerjakan tuh kayak ada saya di sampingnya yang ngasih tahu Untuk enggak itu ngasih- salah gitu. harusnya gini. Gitu. Dan itu tidak hanya bukan hanya masalah ejaan, tapi juga masalah penyusunan kalimat. Oh, Masalah oke. diksi. Bayangkan kan kalau sekarang, saya pernah tuh waktu itu saya pakai Grammarly. Saya tulis pakai surel, saya nulis surel. You are very smart, saya tulis gitu. Terus dia kasih pesen, change smart into apa gitu dia bilang. Smart is overuse, terlalu sering dipakai. Nah, saya kan enak kan kalau misalnya ada orang yang mengusulkan itu, coba cari sinonim kata mengadakan, cari sinonim kata menunjukkan, enak banget. Tiba-tiba orang itu bisa, oh hidup saya selalu ugahari nih. Nggak pernah kepikir kan ugahari itu sederhana. Dipakai, iya. Orang nggak menggunakan itu Nggak menggunakan karena kata itu. overuse jadi sederhananya. Nah, itu kan mesin berarti ada Kecerdasan buatan. Iya, kecerdasan. Artinya kan Mas Ivan sendiri berangkat dari teknik dan sekarang bahasa itu ketemu dong, malah jangan-jangan akan segera terwujud nih. Saya mau S3-nya sih rencananya itu. Woi, untuk membuat S1-nya teknik kimia, S2-nya teknologi informasi, S3-nya bahasa. Linguistik. Tapi lebih ke linguistik teknik, komputasi. Komputasi ya, linguistik. Itu pasti akan banyak membantu sih. Tapi dalam posisi untuk menjadi kayak apa ya, memberi alternatif kalau kita menulis kan itu. Ya. Itu akan mematikan kreativitas atau dinamika orang berbahasa. Menurut saya enggak. Jadi Enggak, itu ya? namanya alat bantu kan, writing assistant. Ini Grammarly ini udah 12 tahun kalau saya nggak salah. Sampai sekarang profesi penulis bahasa Inggris nggak Nggak gitu. hilang ya? Justru Oke. penulis berbahasa Inggris itu juga dibantu kan sama Grammarly kan. Jadi yang namanya alat bantu tetap akan ada alat bantu. Mungkin nanti ketika bisa diciptakan alat yang pastilah berkembang ya. Pasti ada yang namanya pembuat draft. Itu pernah tuh ada salah satu media di Indonesia yang membuat mesin yang bisa drafting. membuatkan draft berdasarkan agregasi dari berbagai situs berita, dia agregasikan, dia buat draftnya. Tapi tetap saja kemudian ada editor. Persis, ya. Kenapa begitu? Karena menurut saya kegiatan menulis esensinya adalah kegiatan kreatif. Dan kreativitas Nggak itu tergantikan. merupakan satu dari dua hal yang menurut WEF, World Economic Forum, tidak akan bisa digantikan oleh mesin. Satunya lagi itu kecerdasan emosional. Oke. Jadi menurut WEF, kan mereka itu menerbitkan the future of jobs. Ya, ya. Selalu tuh, tiap 2 tahun sekali. Apa pekerjaan yang 10 akan tahun ke tergantikan, depan, apa ya. yang akan stay gitu ya? Ya, menurut mereka itu ada 2 keterampilan yang tidak bisa diganti oleh mesin, yaitu Oke. kecerdasan buatan dan kreativitas. Dan kecerdasan buatan, kecerdasan emosional dan kreativitas. Dan ya
karena penulisan adalah pekerjaan kreatif, insya Allah sih nggak bisa diganti. Meskipun ada Grammarly atau Iya. kalau Mas Ivan menyebutnya apa tadi dari bahasa Indonesia? Belum ada alat sekarang. bantunya. Belum ada. Mari kita akan carikan nih apa alat bantu untuk orang bisa berbahasa secara tertib, Iya. tapi kreativitasnya masih bisa tumbuh ya. Iya. Itu kan kayak malah memudahkan kan? Karena sekarang kan misalnya banyak sekali ketika wartawan pemula itu masih banyak yang saltik. Ya. Atau misalnya ada gaya selingkung. Misalnya kalau di Kompas itu kan orang tua yang artinya ayah ibu kan ditulisnya Satu. serangkai kan. Ada yang dipisah kalau orang tua. Kompas itu pakainya Islandia, bukan Islandia. Nah hal-hal kayak gitu bisa dimasukkan ke mesin. Iya, Jadi iya. ketika wartawan baru masuk, kemudian Itu sudah dikoreksi. Ada sih di kami Sudah yang ada? membantu, misalnya dia mengkoreksi teks. Kalau kita menulis sesuatu yang keliru, dia ada tanda merah itu Ya. untuk diganti. Nah itu kan tatarannya baru ejaan tuh. Persis. Belum kalimat. Belum. ya. Kalimat aja kan masih banyak sekali yang menulis kalimat nggak ada subjeknya atau kalimatnya itu nggak ada predikat. Kesalahan-kesalahan itu kan masih banyak juga dibuat orang. S3-nya ditunggu nih supaya ntar jadi bahan untuk banyak institusi atau person juga ya, Ya, untuk Insya membuat. Allah pinginnya ke sana sebenarnya. Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya. Oh iya, jangan lupa juga untuk follow dan nyalakan notifikasi podcast Beginu agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Saya Dava Wahyu dan segenap tim Media Podcast Network pamit undur diri.